Sang Buddha bersama air dan bunga pelita dan dupa, kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Mari kita memulai puja bakti dengan melakukan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamam hakho mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rocema
Imehi sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa bhagavato pubbhava ganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranagamana patang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang bhanamase. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccācara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila.
Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Handamayang Buddhas Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhammasarati Sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayang dhammanusatinayang karomase Swakhato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipassiko opanayiko pacatang weditabbo winyuhiti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian,
patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Satya Kirya Gathayo Bhanamase Nathime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Satcawajjena Sothime Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Satcawajjena Sothime Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Satcawajjena Sothime Hotu Sabbada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Budala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Mari kita buka buku Parita halaman 119. Handamayang ratanatia nubhawe natia digathayo bhanamase ratanataya nubhavena ratanataya tejasa dukkharoga bhaya vera sokasat Cupadawa aneka antaraya piwinasantu asesato jaya siddhi danang labang soti bhagyang sukhang balang siri ayu cawanno ca Bogang wudi cahya sawa satau asa ca ayu ca jiwa siddhi bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhawantu te. Berkat kekuatan Tiratana, berkat daya Tiratana, semoga penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan,
seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap tanpa sisa. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, perolehan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kemasyuran, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah kita membacakan parita suci, tibalah saatnya kita melakukan pengembangan batin. Gunakanlah objek yang sering dilakukan. Pengembangan batin dapat dilanjutkan.
pengembangan batin dapat diakhiri. Sabe sata bahwantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan Dhamma di sana dari Pandita Muda Agus Sumarto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, mari kita merangkapkan tangan kita di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Bapak Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, Sutihotu Namo Buddhaya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Ya, baik, luar biasa. Banyak yang berseragam merah. Berarti semangat ya. Baik Bapak Ibu, kesempatan baik bagi kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bisa berbuat baik, datang ke wihara dengan niat baik, bisa puja bakti, bisa mendengarkan Dhamma di sana, perdana, dan nanti bisa ikut merayakan Cap Gome. Ya, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di sini saya lihat juga banyak anak-anak muda, koko-koko, cece-cece yang muda-muda juga di sini. Kita mungkin belum pernah jadi orang tua, sebagian. Tapi setidak-tidaknya kalau kita yang ada di sini sudah pasti jadi anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi tidak semua orang juga mempunyai kesempatan menjadi orang tua, tapi kalau kita yang sudah ada di sini, pasti kita sebagai anak yang punya orang tua. Saya rasa kita setuju ya dengan hal seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada waktu sebelum ini kita juga yang merayakan, kita ikut merayakan Yim dan Lek, Imlek katanya orang-orang. Nah, biasanya dalam perayaan itu biasanya kita selalu berkumpul dengan keluarga. Bagi yang mungkin yang mahasiswa yang jauh, yang akan pulang ke kampung halamannya juga akan segera pulang
berkumpul bersama keluarga. Itu artinya apa? Bahwasanya Imlek adalah suatu momen di mana kalau bisa saya katakan secara garis besar adalah reuni. Reuni bagi kita yang juga ada di kota yang sama atau di tempat yang sama beserta keluarga kita, atau kita yang jauh datang dari merantau atau kuliah atau bekerja di tempat yang lain. Nah, artinya apa? Berarti keluarga adalah tempat kita di mana berkumpul, bercengkrama, bertukar pikiran atau menceritakan pengalaman-pengalaman kalau seandainya kita berada di luar kota, luar daerah. Mungkin juga di versi kepercayaan lain juga bahwasanya dalam merayakan hari-hari besar mereka juga perlu pulang. Kita akan lihat di sosial media, di televisi bahwasannya segitu padat, segitu tumpah ruahnya orang-orang yang akan pulang berkumpul bersama keluarganya di kampung halamannya. Walaupun kadang-kadang dia tidak tahu di mana kampungnya, di mana halamannya. Tapi seperti itulah yang sering disampaikan bahwasanya kita akan pulang berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit memberikan Dhammadesana lah katanya orang, mungkin ya sekedar cerita lah ya bahwasanya dalam rangka Imlek ini kita perlu kumpul dengan keluarga. Nah, makanya di dalam Dhamma juga disampaikan bahwasanya keluarga juga mempunyai ciri-ciri atau mempunyai hal-hal yang ideal yang perlu kita laksanakan. Nah, di dalam Dhamma disebutkan bahwasanya kita hidup di dunia ini mempunyai dua pilihan. Bisa hidup berkeluarga atau berumah tangga, atau hidup tidak berumah tangga atau selibat atau menjadi seorang samana. Tidak ada yang salah menjadi seorang samana, dan juga tidak ada yang salah menjadi seorang perumah tangga. Tinggal kita melihat atau di mana kita cocok untuk menjalankan kehidupan kita sebagai seorang perumah tangga atau seorang yang menjalankan kehidupan tidak berumah tangga. Di sini saya menjelaskan sepintas bahwasanya arti keluarga itu adalah sekumpulan orang yang terhubung oleh perkawinan, adopsi, ataupun kelahiran, yang bertujuan menciptakan atau mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan individu, yang terhubung di dalamnya dengan interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah berkeluarga setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Memang tujuan-tujuan berkeluarga itu seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat apa inti dari keluarga, yaitu berarti ada papa atau ayah, ibu atau mama, dan anak atau anak-anak. Karena mungkin anaknya cuma satu, berarti hanya anak. Kalau anaknya lebih dari satu, berarti anak-anak. Jangan dibalik ya. Jadi papa dan mama, bukan mama-mama atau papa-papa. Nah, di sini disebutkan bahwasannya di dalam berkeluarga atau hidup berumah tangga sudah disampaikan di dalam Dhamma, ada beberapa kriteria yang memang ideal menurut Dhamma atau ya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang pertama itu adalah harus sama sada, mempunyai keyakinan yang sama terhadap Triratna. Nah, di sini seperti saya sampaikan tadi banyak Koko dan Cece
orang-orang muda yang di sini perlu diingatkan bahwasannya dalam memilih calon atau pasangan kita nantinya, baik itu pria atau wanita, sebaiknya kita tetap mempertahankan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita anut, atau apa yang kita percaya bahwasanya Dhamma adalah suatu penuntun jalan yang memang perlu kita tetap ikuti, atau tetap kita kita mungkin orang ngomong memeluk agama. Jangan sampai hanya karena permasalahan perbedaan yang kita temui waktu saat kita berpacaran, kita meninggalkan Dhamma yang sudah kita pelajari ini. Apakah itu banyak terjadi? Banyak. Mohon maaf, mungkin juga kalau saya lihat ada romo-romo kita juga yang romonya Buddhis tapi pasangannya tidak Buddhis, bahkan anak-anaknya. Saya juga tidak ngerti seperti apa mendidik keluarganya dari awalnya. Sebenarnya saya juga miris ya melihat hal-hal seperti itu. Seorang pemuka agama tapi keluarganya tidak berjalan bersama dengan salah satu orang tuanya. Nah, untuk Koko dan Cece yang ada di sini, saya mohon ini tetap dicamkan. Carilah pasangan yang sama sada. Kalau kita cari di luar mungkin bisa ketemu, bisa tidak ketemu. Makanya kalau kita rajin ke wihara, datang ke wihara, saya rasa melek mata pun ketemu dengan pasangan. Tapi jadi apa enggak kan kita enggak tahu. Itu ya. Saya titip sekali. Anda sudah berada di jalan yang terang. Karena ada 4 ya, ada yang gelap ke gelap, terang ke gelap, gelap ke terang ke terang. Masa kita sudah berada di jalan terang, sudah mengenal Dhamma, hanya gara-gara, ya menurut saya sih ya enggak hal yang terlalu besar ya, bisa kepeleset, bisa ikut dengan yang berbeda dengan kita. Tolong. Yang kedua yaitu sama sila. Mempunyai moralitas yang sama sesuai dengan Dhamma, yaitu Pancasila Buddhis itu ya, yang 5 itu, Panatipata, Adinadana, Kamesu, Musawada, Surameraya. Itu yang perlu juga kita jalankan bersama dengan pasangan kita atau calon atau orang-orang yang mungkin sama dengan kemoralan yang kita punyai. Kita usahakan. Memang tidak semuanya di dunia ini bisa ideal seperti apa yang kita inginkan. Tapi setidak-tidaknya kalau kita berusaha, kita bicarakan, kita komunikasikan, bisa kita jalankan. Terus yang ketiga itu apa? Sama caga, sama kedermawanan. Jadi dalam arti di sini kedermawanan itu bukan harus materi yang kita dermawankan, itu boleh, tapi setidak-tidaknya ya ramah tamah, sopan santun, memberikan informasi apabila ada yang membutuhkan. Kadang-kadang ada kan orang yang di lingkungan tuh ya cuek-cuek aja gitu loh. Mungkin ada lampu tetangganya nyala terus sepanjang hari nggak diingatkan, mas tolong mas lampunya dimatikan atau kok. Sebenarnya kan tidak ada hubungan dengan kita ya, tapi kalau kita tanggap kita bisa menyampaikan informasi itu. Atau mungkin air PDAM-nya bocor, kita bisa sampaikan. Kalau dia enggak tahu, Pak, PDAM-mu bocor. Sebenarnya kita sepakat itu enggak ada hubungan dengan kita sebenarnya.
Tidak ada hubungannya. Kita juga tidak ikut bayar rekeningnya, tidak ikut menanggung biaya-biaya kalau seandainya itu terjadi. Tapi itulah hal-hal yang kira-kira apa ya? Ya secara berdana, secara derma kita bisa menyampaikan informasi itu sehingga dia tahu, oh lampu saya belum mati, air saya memang ada yang bocor. Sebenarnya hal-hal itu sepele sekali gitu loh. Tapi kadang-kadang ya itu, kita dibilang cuek bebek, nah itu yang terjadi. Terus yang keempat, samapanya, mempunyai kebijaksanaan yang sama. Dalam melihat, memilih dan memilah sesuatu hal, alangkah baiknya kita melihat juga dengan hal-hal yang sama dengan pasangan kita. Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu bisa membuat kita berselisih paham dengan pasangan. Ini bagi yang sudah memang berkeluarga, tapi bagi Koko dan Cece yang belum, ya bisa didengarkan, bisa dipahami. Semoga demikian adanya bisa dipraktekkan. Samping itu juga pemahaman dan melakukan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut Hita Sukaya ini, kita juga bisa mengembangkan meta, karuna, mudita, dan UPK. Memang semua tidak gampang. Tapi itulah yang ideal yang diajarkan oleh Buddha di dalam Dhamma. Kita semua sebagai sebagai manusia, sebagai orang yang masih hidup, tidak semua bisa melakukan hal semacam itu. Tapi kita semua belajar. Ada pepatah mengatakan belajar itu tidak mengenal usia, belajar itu sampai menutup usia. Jadi, apakah kita sekarang tetap belajar? Tetap belajar. Seperti pisau, kalaupun diasah sekarang nanti dipakai, besoknya tumpul lagi, ya diasah lagi. Besoknya ditumpul lagi, ya diasah lagi. Jadi setiap saat selalu mengasah dan mengasah, mengasah dan mengasuh. Nah, dengan melakukan 4 hal tadi, meta, karuna, mudita, dan UPK, semoga menjadi keluarga yang Hita Sukaya dengan tujuan perkawinan yang dibentuk berdasarkan sikap saling setia, bukan selingkuh setiap saat ya, tapi setia. Ya, gimana? Ya, kita sudah dipercayai oleh pasangan kita, ya kita tetap memegang teguh kepercayaan itu dimanapun kita berada. Tidak perlu dikontrol, tidak perlu ditanya, Pak, Ma di mana, ngapain, sama siapa, lagi ngapain. Kalau saya berpikiran, cek ribet deh. Kembali lagi, semoga cek ribet itu tidak terjadi, ya kita saling percaya dan pegang kendali pada diri kita masing-masing. Saling mengalah, ya tadi percaya ada ya, saling menghormati, membantu, dan bersahabat. Kadang-kadang banyak ya keluarga yang istilahnya kelihatannya harmonis, nikah aja di Taman Disneyland. Tapi apa yang terjadi? Nanti masuk di berita, di infotainment, perkawinannya hanya seumur jagung. Itu kan yang tidak kita harapkan. Jadi kita tidak perlu berjanji, saya selalu setia, tidak perlu, tapi kita jalankan aja. Tidak perlu kita sampaikan ke orang lain, ya kita pikirkan dalam hati kita dan kita jalankan di dalam diri kita masing-masing aja. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh individu-individu dalam sebuah keluarga, papa dan mama atau ayah dan ibu. Di dalam Sigalawada Sutta, Digha Nikaya 3 nomor 190,
Sang Buddha menyatakan ada 5 kewajiban suami terhadap istri. Itu yang pertama. Jadi ada nanti suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Nah, yang pertama kita bahas dulu kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama yaitu menghormati istri. Nah, itu perlu kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita memilih dia atau dia memilih kita dulunya memang sudah, ya ini memang pilihanku. Kalau nanti berubah, ya tetap kita diskusikan karena memang itu pilihan. Jadi tetap kita harus menghormati istri kita dengan hal-hal yang wajar. Yang kedua, bersikap lemah lembut terhadap istri. Ya, memberikan informasi, berbicara, berdiskusi dengan hal-hal yang pantas kita lakukan. Jadi bersikap lemah dan lembut. Bukan lemah lembut seperti seperti kapas atau seperti tepung ya. Tapi ya yang sewajarnya, yang umumnya, yang memang seperti itu yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Yang ketiga ya ini, bersikap setia terhadap istri. Tadi sudah saya sampaikan, ya kita berpegang teguh waktu saat kita melakukan pemberkatan nikah di altar, kita sudah menyebutkan saling setia, saling berbagi dan saling-salingnya. Berarti kita juga berpegang teguh bahwasanya saya tetap setia walaupun tidak diomongkan, tidak dibicarakan atau tidak dipamer-pamerkan. Bersikap setia terhadap istri. Nah, yang keempat, memberikan kekuasaan tertentu kepada istri. Biasanya ada ya dalam keluarga yang berbagi tugas. Saya sebagai orang tua laki mengurus ini. Nanti kalau kamu sebagai orang tua perempuan, sebagai istri mengurus anak, mengurus sekolah atau mengurus rumah tangga di rumah. Jadi kita memberikan kekuasaan dengan saling berdiskusi. Terus yang kelima, memberikan perhiasan kepada istri. Jadi ternyata memang di dalam Dhamma juga disebutkan, di dalam Sigala Sutta oleh Sang Buddha, memberikan perhiasan terhadap istri itu juga salah satu kewajiban daripada suami. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, melakukan semua tugas dan kewajiban dengan baik. Yang seperti sudah disampaikan tadi, memberikan kekuasaan kepada istri. Nah, berarti istri menerima kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan dan tugas kewajiban itu dengan baik dan pantas. Yang kedua, bersikap ramah kepada keluarga kedua belah pihak. Karena yang namanya berkeluarga tidak hanya papa mama kita atau orang tua kita saja. Pihak istri atau suami, papa mamanya juga menjadi orang tua kita, orang tua kedua, orang tua semuanya. Jadi kita juga harus menghargai mertua sebagai orang tua kita. Karena istri atau suaminya itu adalah juga anak dari mereka. Jadi alangkah baiknya kita juga bersikap ramah tamah, sopan santun kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, setia pada suami. Kalau tadi istri juga harus setia kepada suami, ini juga ada suami harus juga setia kepada istri. Yang keempat, hemat dalam pengeluaran. Nah, di sini berarti mengatur perekonomian keluarga ya, maksudnya seperti itu ya. Bukan berarti hemat tidak melakukan apa-apa, tidak mengeluarkan apa-apa, bukan arang-arang ya. Tapi berhemat dalam arti yang sepantasnya dan yang sewajarnya.
Yang kelima, menjaga baik barang yang dibawa oleh suami. Berarti menjaga harta keluarga di sini ya. Apa yang sudah dibawa oleh suami dari hasil kerja bersama, ya sebaiknya memang dijaga dan dirawat dan dipergunakan oleh keluarga bersama-sama dan yang sepantasnya. Yang kelima, menjaga baik barang. Yang keenam, pandai dan rajin dalam melaksanakan pekerjaan. Maksudnya di sini apa? Pandai dan rajin melakukan pekerjaan ini sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kebisaannya atau sesuai dengan keahliannya. Jadi ya bertukar peran, suami masak pada zaman sekarang kan juga biasa ya, atau suami nyuci juga biasa. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita saling membantu, saling melengkapi sesuai dengan kebisaan kita, atau kita juga bisa bertukar peran yang tidak umum mungkin menurut orang lain. Tapi kalau memang kita sepakat, ya enggak masalah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama apa? Mencegah anak berbuat jahat. Saya rasa Papa dan Mama yang ada di sini semua, atau Koko dan Cece juga pasti melakukan hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Atau anaknya juga sudah menerima yang terbaik dari Papa dan Mama. Kalau enggak, kita mungkin tidak sampai di sini, atau tidak berada di sini, atau tidak sebagai Papa dan Mama yang sampai sekarang masih bisa memegang peran itu. Termasuk kita sebagai anak, apalagi kalau kita anak yang merantau jauh, sekolah, kuliah di kota, di daerah lain. Kalau kita tidak dulu juga mendapat bimbingan dari papa mama kita dengan moral yang baik, apa mungkin kita bisa menjadi anak yang baik sampai saat ini? Nah, yang kedua, mendorong anak untuk berbuat baik. Sang Buddha juga memberikan pesan kepada Rahula yang terakhir sebelum parinibbana, bahwasanya yang intinya yang disampaikan, Rahula, lakukanlah hal-hal yang terbaik yang tidak mencelakai orang lain atau dirimu sendiri. Lakukan itu. Artinya apa? Berarti Sang Buddha sendiri pun sudah menitipkan pesan kepada Rahula sebagai anaknya, bahwasannya lakukanlah hal-hal yang tidak membuat malapetaka untuk dirimu dan orang lain beserta lingkungan. Kalau itu baik, lakukan. Kalau itu tidak baik, hentikan. Termasuk seperti anak saya yang kuliah ke jauh di kota lain, saat dia pergi pun saya cuma menitipkan pesan juga. Kamu sudah mendalami Dhamma, sudah tahu ada cahaya Dhamma yang terang pada awal, pertengahan dan akhir. Jangan tinggalkan Dhamma. Saya pesan terlalu banyak. Apapun yang terjadi, kamu tetap berada di jalan Dhamma. Ingat, jangan lakukan hiri, jangan lakukan otapa. Hiri, takut berbuat jahat. Otapa, takut akan berakibat perbuatan jahat. Hanya itu saya sebagai orang tua menitipkan kepada anak saya. Bukan berarti apa ya, menceritakan diri sendiri, bukan, tapi ini membuat pelajaran kita bersama. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai anak, kita akan menerima pesan dari orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, berikan pesan kepada anak kita. Saya hanya pesan itu. Dimanapun kamu berada, jangan tinggalkan Dhamma. Supaya orang tua yang telah memberikan pelajaran Dhamma kepada kamu dari mulai kandungan sampai kamu sekarang dewasa tidak sia-sia. Kalau pesan-pesan lainnya saya rasa ya sudah apa ya, mungkin sudah paham lah, sudah sama-sama dewasa, tapi secara Dhamma. Terus yang ketiga, melatih anak dalam suatu profesi. Ini juga penting. Ada ya orang tua yang
juga mengkursuskan atau memberikan pelajaran tambahan kepada anaknya sesuai dengan profesi yang diminati oleh anaknya. Ya menurut kita sih mungkin yang tidak ikut menjalani profesi itu gampang, tapi bagi yang memang hobi, yang sudah seneng, itu berat dan memang perlu dikejar sebagai cita-cita bagi anak kita. Terus yang keempat, mencarikan pasangan yang pantas baginya. Nah, mencarikan pasangan pun juga dijelaskan dalam Sigala Sutta adalah termasuk salah satu kewajiban orang tua. Jadi kalau seandainya anak kita sudah mendapatkan pasangan yang beda dengan apa yang kita yakini, sebaiknya kita sebagai orang tua juga memberikan saran masukan. Sehingga anak kita tidak meneruskan. Sehingga tidak ada yang merasa sakit hati nantinya kalau sudah terlalu dalam atau sudah terlalu jauh dalam berhubungan. Bagi Koko dan Cece di sini yang sudah memang mendapatkan calon atau pasangan yang sama dama, sama panya, sama caga, itu sudah hal yang luar biasa. Pertahankan itu, jalani dan teruskan. Bagi yang belum, bagi yang mendapatkan yang beda, saya hanya menitipkan pesan, dipikirkan lagi secara matang-matang. Sebaiknya jangan diteruskan. Yang berikutnya, pada waktu yang tepat menyerahkan warisan kepada anak. Pada waktu yang tepat loh ya. Jangan pada saat masih belum tepat sudah diserahkan, nanti ada ya banyak kisah yang orang tuanya masih sehat, masih hidup, sudah diberikan, tapi anaknya tidak tahu diri, tidak juga mengunjungi, memelihara atau merawat kedua orang tuanya karena sudah menerima warisan. Makanya Sang Buddha menyatakan, berikan warisan kepada anak kita pada waktu yang tepat, yang menurut kita masing-masing pasti beda-beda. Nah, untuk selanjutnya yaitu kewajiban anak kepada orang tua. Merawat dan menunjang kehidupan kedua orang tua. Nah, itu tadi. Jadi bukan berarti kalau menerima warisan sudah saya pergi, karena saya sudah punya keluarga sendiri-sendiri, saya sudah di rumah sendiri, punya kehidupan sendiri. Tetap apapun yang terjadi, pusar yang ada di badan kita adalah jiwa, kehidupan, nadi dari kedua orang tua kita, terutama mama. Punya ya, semua kita di sini ada punya pusar ya. Nah, itulah awal kehidupan kita, itulah kontak batin kita, itulah kehidupan kita bersama mama kita. Jadi apapun yang terjadi, tidak ada mantan anak ya, mantan orang tua mama atau papa, tidak ada. Tetap apapun terjadi yaitu mama kita, papa kita. Kita tidak bisa memilih, saya mau lahir di keluarga itu, keluarga ini. Ingat, ikatan karma tetap berlaku. Jadi apapun terjadi, mama papa kita tetap mama papa kita. Kita sebagai anak tetap anak, tidak ada mantan anak dan ada mantan papa dan mantan mama. Ini perlu kita lakukan kepada kedua orang tua kita pada saat mereka di usia senja, di kehidupan yang sudah lanjut. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan kedua orang tua kita. Karena rasanya ada urusan-urusan yang juga mungkin tidak bisa diselesaikan kepada orang tua kita, kita perlu membantu. Zaman sudah beda, kalau mungkin zaman dulu kehidupan orang tua kita ya semuanya ditulis, semuanya dihafalkan, semuanya disimpan dengan baik. Kehidupan anak-anak sekarang sudah kehidupan digital. Apakah orang tua kita bisa mengikuti kehidupan digital? Bisa, tapi tidak semuanya. Nah, itu salah satu contoh yang gampang.
Sebaiknya kita sebagai anak bisa membantu apabila orang tua kita juga memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan digital. Terus yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Nah, ini juga penting. Karena apapun yang terjadi, nama besar keluarga kita juga kita bawa-bawa kemana-mana sebenarnya. Walaupun namanya tidak ditaruh di belakang nama kita sebagai anak. Coba kalau anaknya pinter, anaknya sukses ditanyai, itu anak siapa ya? Anaknya Pak Pulan, anaknya Bu Pulan. Kita bangga sebagai orang tua. Tapi coba anak kita berandal, mabuk-mabukan, hidup ura-uraan. Pasti juga ditanya orang, itu anaknya siapa ya? Anaknya Pak Pulan dan anaknya Bu Pulan. Kira-kira kita bangga atau lebih bangga? Jadi jangan dianggap saya kan sudah rumah sendiri, berkeluarga sendiri, saya tidak perlu kok menjaga nama baik keluarga saya, tidak perlu. Ingat, tali pusar masih tetap terhubung. Ya, jadi kita tetap harus bangga kepada kedua orang tua kita, apapun bentuknya, mungkin persegi, kotak, tetap bangga. Karena mereka adalah kita ada, seperti sekarang ini. Terus berikutnya yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghamburkan harta dengan sia-sia. Nah, di samping menjaga nama baik, juga menjaga harta orang tua yang ada pada kita atau yang dititipkan. Harta tidak harus berbentuk materi, tidak berbentuk fisik. Kita ini sebenarnya sudah harta yang dititipkan orang tua yang sejak lahir. Orang tua kita lahir dengan susah payah, mungkin 2 hari 2 malam. Kalau sekarang mungkin ya cara baru ya, operasi. Tapi kalau zaman dulu 2 malam ya melungker aja ya, kesakitan, tidak lahir-lahir, hidup susah, mati enggan. Bayangkan seperti itu. Setelah kita lahir, orang tua kita senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa melihat kita dengan susah payah, dengan penderitaan melahirkan kita. Kita mungkin tidak tahu kalau masih kecil, hanya bisa nangis mungkin ya, atau ya pipis sembarangan, buang air besar sembarangan. Nah, pada saat kita besar inilah kita perlu membalas jasa dan budi dan jasa kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita tidak mengharapkan itu. Yang berikutnya yaitu memberikan jasa kebahagiaan kepada kedua orang tua. Jasa kebahagiaan ini berbentuk apa? Berbentuk berbagi jasa, pelimpahan jasa. Jadi tidak harus dengan saat perayaan pelimpahan jasa kita melakukan jasa kepada kedua orang tua kita. Saat biasa-biasa pun kita melakukan kebajikan, kita ingat kalau orang tua kita masih hidup, semoga orang tua kita berbahagia. Kalau orang tua kita sudah di alam lain, semoga dia juga berbahagia di alam yang baru, di alam sana. Sebaiknya seperti itu. Kita tak melimpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Dengan berbuat baik kita pikirkan, semoga jasa-jasa kebajikan saya ini diketahui oleh semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semua leluhur saya, yang saya ingat maupun yang tidak ingat, yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal, tetap perlu kita berikan jasa-jasa baik. Nah, itu yang memang ingin saya sampaikan sepintas. Kalau yang sudah berkeluarga silakan tinggal ditambahi aja. Kalau yang belum, bagi Koko dan Cece diingat bahwasannya dalam memilih pasangan tolong jangan yang berbeda. Usahakan yang
sama dengan yang kita anut juga. Kalau katanya Bante, di dunia ini kan tidak hanya satu toh lawan jenis. Melek mata pun ketemu lawan jenis. Tapi alangkah baiknya kita mencari yang sama seperti apa yang kita percayai, bahwasanya apa yang saya pilih ini adalah jalan terang, jalan yang baik, indah pada awalnya, pertengahannya, dan pada akhirnya. Demikian Bapak Ibu, Dhammadesana yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup Dhammadesana ini, saya akan sedikit memberikan pantun. Saya hanya minta cakepnya saja. Belum. Kumbang menyengat bagaikan naga. Terbang cepat ke tengah kota. Rasa hangat bersama keluarga lebih berharga dari permata. Saya tambah lagi satu. Lompat melompat bikin keringat. Diam sejenak di depan dermaga. Tiada tempat yang paling hangat senyaman dekapan dalam keluarga. Baik Bapak Ibu, Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita selalu maju dalam Dhamma, tercapai apa yang kita cita-citakan, banyak rezekinya, bisa berbagi kepada semua makhluk siapapun. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Ke Rumah Desi bersama Dian. Ya, anumodana Pandita Muda Agus Sumarto atas Dhammadesananya. Setelah ini, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu berdana paramita. Kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah Anda tanam membuahkan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Eh, Setelah ini, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Next. Setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama. Itu ya. Next. Hari ini ada Mandarin Singing Competition intern warga Samagibirya dari jam 12 sampai selesai. Ya. Next. Ini ada medical check up di tanggal 22 Februari. Bagi yang ingin mendaftar silahkan menghubungi saudara Indra. Next. Nah, untuk minggu depan Dhamma Desana diisi oleh Pandita Muda Agus Sumarto lagi. Oh. Hari ini. Oh. Ya, hari ini dilanjutkan dengan perayaan Cap Gomeh pada jam 11 setelah kebaktian. Next. Oke. Dan sekali lagi kami menghimbau untuk motor bisa diparkir di halaman belakang wihara. Dan bagi pengguna WC harap untuk tidak mencuci kaki di dalam WC sampai meninggalkan becek-becek. Karena WC wihara itu WC kering. Jadi kalau mau cuci kaki bisa pakai keran yang di samping tempat cuci piring. Ada keran kecil di bawah itu. Next. Oke, mari kita lanjutkan dengan membaca Parita Etawata. Handamayang etawata tia dipati danang karomase etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe bhutanumodantu sabba sampati siddhya etawata caam hehi sambatang punya sampadang sampati siddhya akasata cabumata naga mahidika punyang tang anumoditwa
tulokasantikang akasattha cabhummata Dewanaga Mahidhika Punyang tang anumoditwa Imang rakhantu rattakang Idang wonyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo Idang wonyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo Idang wonyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo Dewa wasatu kalena Sasa sampati hotu ca Pito bhavatu loko ca Raja bhavatu dhammiko Akasatta cabhummata Dewanaga Mahidhika Punyang tang anumoditwa Cirang rakhantu sasanang Akasatta cabhummata Dewanaga Mahidhika Tang anumoditwa Cirang rakhantu desanang Akasatta cabhummata Dewanaga Mahidhika Punyang tang anumoditwa Imang rakhantu wattukang Akasatta cabhummata Dewanaga Mahidhika Punyang tang anumoditwa Cirang rakhantu dayake Akasatta cabhummata Dewanaga Mahidhika Punyang tang anumoditwa Cirang rakhantu mangpare Sadu sadu sadu. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar.
para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi wihara Yayasan Samagi Wirya ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para dermawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan melakukan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya. Demikianlah acara hari ini telah selesai untuk kebaktian pagi hari ini. Kami harapkan kepada seluruh